Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Dono selaku dosen pengampu mata kuliah analisis desain dan sistem, beserta kawan-kawan yang saya sayangi dan saya banggakan. Sebelumnya saya dan kelompok 3 mengucapkan terima kasih karena telah diberi kesempatan untuk mempresentasikan pada kali ini. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan jurnal mengenai akuntansi elektronik, jurnal dan buku besar elektronik dengan sistem pendukung keputusan. Next. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Ariel Pratama Wira, kemudian saya sendiri Devi Gita Ramawati, kemudian Farah Dwi Adilah, kemudian ada rekan saya Mahendra Tio, kemudian ada Putri Faiza Ajeng, Sri Utami, dan yang terakhir ada Tiara Kirana. Nah, pada presentasi kali ini akan memaparkan mengenai introduction atau pendahuluan, kemudian tujuannya, kemudian metodologinya, kemudian ada hasil dan pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Nah, langsung saja yang introduction atau pendahuluan, di mana unit pemerintah daerah atau LGU, tabon-tabon khususnya kantor akuntansi masih menggunakan cara manual dalam melakukan pencatatan transaksi jurnal dan buku besar. Meskipun ada banyak referensi software akuntansi, responden masih mendukung pembangunan electronic accounting, electronic journal, and ledger with decision support system yang merupakan sistem customized yang dikembangkan bekerja sama dengan kantor akuntansi LGU Tabon-Tabon. Kemudian electronic accounting, electronic journal, and ledger with decision support system adalah sistem berbasis Windows yang dirancang menggunakan PHP atau Hypertext Preprocessor sebagai bahasa pemrograman dan MySQL untuk database. Kemudian untuk tujuannya terdiri dari dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum di sini untuk membangun electronic accounting, electronic journal and ledger with decision support system untuk balai kota Tabon-Tabon yang akan menyediakan sistem akuntansi elektronik terdiri dari jurnal dan buku besar yang lebih handal, efisien, dan dapat dengan mudah menghasilkan laporan transaksi. Kemudian untuk tujuan khususnya untuk merancang sistem jurnal untuk mencatat transaksi keuangan, merancang sistem buku besar untuk mencatat dan menafsirkan akun keuangan jenis tertentu, mengembangkan sistem yang akan menangani penyimpangan dengan akses data yang aman, dan mengembangkan sistem akuntansi elektronik berbasis jaringan untuk LGU atau Local Government Unit. Kemudian materi selanjutnya adalah metodologi. Di sini peneliti menggunakan Rapid Application Development Model of System Development Life Cycle dalam metodologi pengembangan perangkat lunak. Terdiri dari 5 tahap. Yang pertama, tahap perencanaan. Di sini peneliti melakukan wawancara untuk perencanaan sistem. Kemudian yang kedua adalah tahap analisis. Di sini peneliti menganalisis informasi yang terkumpul dari LGU Tabon-Tabon. Kemudian yang ketiga ada tahap desain. Di sini peneliti membuat tata letak atau layouts electronic accounting, formulir entry data, dan format laporan di setiap transaksi akuntansi. Kemudian yang keempat ada tahap implementasi. Di sini peneliti melakukan pengkodean atau pengembangan sistem. Dan yang tahap terakhir ada tahap operasi dan dukungan. Di sini setelah semua fungsi diuji dan berjalan dengan lancar, sistem ini diterapkan di kantor akuntansi dan dilakukan evaluasi terhadap kelancaran operasi dalam dunia nyata. Untuk selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Mahendra Tio. Nah, untuk selanjutnya ini sudah sampai hasil dan pembahasan. Nah, pada pembahasan ini atau jurnal ini, para perancang elektronik accounting, mereka bekerja sama untuk membuat jurnal buku besar elektronik yang terkomputerisasi. Nah, jurnal dan buku besar ini didesain agar saling terhubung sehingga total saldo jurnal akan masuk langsung ke buku besar. Nah, selanjutnya ini ada konteks flow diagram terkait rangkuman dari sistem akuntansi elektronik yang telah dibuat. Nah, dari gambar tersebut dapat diketahui misalnya kepala kantor pertama itu membuat rancangan pengelolaan pengadaan proyek. Nah, dari setiap kepala kantor itu mereka mengatur belanja, pengeluaran modal,
MOE atau Maintenance and Other Operating Expense, dan layanan pribadi atau personal service. Nah, kemudian dari kepala kantor tersebut membuat permintaan beli atau purchase request yang akan disetujui oleh supply office dengan mencantumkan nomor kontrol, dan juga wali kota akan menyetujui permintaan pembelian tersebut. Nah, setelah permintaan pembelian sudah disetujui, selanjutnya membuat obligation request atau permintaan kewajiban, yang mana petugas anggaran akan menyetujui dan mencantumkan nomor kendali serta bendahara, kepala akuntansi, dan wali kota akan menyetujui permintaan kewajiban tersebut. Setelah itu selanjutnya adalah permintaan pencairan atau disbursement request yang akan disetujui oleh petugas anggaran yang juga memberikan nomor kendali, dan juga bendahara, kepala akuntansi, wali kota akan menyetujui permintaan pencairan tersebut. Dan setelah itu, kepala kantor dapat secara manual memasukkan pengeluaran kantor mereka. Mereka dapat melihat anggaran, pengeluaran, dan sisa saldo mereka pada tampilan e-accounting atau electronic accounting tersebut. Dengan sistem e-accounting atau electronic accounting ini, kantor anggaran dapat melihat kantor mana yang menghabiskan lebih banyak uang atau pengeluaran. Pada sistem ini terdapat fitur pesan yang akan muncul atau pop-up message jika pengeluaran melebihi anggaran. Sistem juga akan membantu berpikir bahwa harus meningkatkan anggaran untuk tahun ke depannya. Berikut ini merupakan output dan desain antarmuka pengguna atau user interface. Nah, ini untuk tampilan menu utama login. Ini menu utama untuk bagian accounting. Dapat melihat itu budget dan expense, report budget, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya ini tampilan siapa saja yang telah login pada aplikasinya. Nah, ini contoh laporannya yang dibuat oleh e-accounting tadi. Nah, untuk selanjutnya ini merupakan diagram jaringan dari sistem akuntansi elektronik atau electronic accounting system, yang mana hal ini dimulai dari pemeriksaan keamanan dari sistem yang diperlukan sehingga hanya orang yang berwenang yang dapat mengakses electronic accounting atau akuntansi elektronik. Nah, ini mulai dari user ya. Dari user itu koneksi dari pengguna akan menuju ke core atau inti, kemudian lanjut ke firewall, router, dan modem, kemudian ke cloud apabila mereka mengakses melalui sistem online. Kemudian sistem akan balik lagi ke firewall, kemudian ke switch, kemudian ke server, yang kemudian dari server tersebut di mana semua catatan data disimpan pada server web. Nah, selanjutnya ini konklusi atau kesimpulan. Nah, kesimpulan pada jurnal ini menyatakan bahwa pada tahap implementasi, sistem menjalani evaluasi dengan membiarkan pengguna menguji dan mengeksplorasi sistem. Hasilnya responden setuju dan menerima bahwa perangkat lunak mendukung dan mendidik dapat diterapkan. Yang selanjutnya kedua, sistem berfungsi dengan lancar dalam menjalankan laporan, memproses, dan semua fitur berfungsi dengan baik. Sistem electronic accounting atau akuntansi elektronik ini mendapatkan penilaian dari kliennya yaitu sebesar 95% puas terhadap kelancaran sistem yang mereka gunakan. Kemudian klien merekomendasikan sistem ini untuk diterapkan di kantor mereka. Yang ketiga, kesimpulannya sistem ini merupakan solusi untuk masalah yang dihadapi akuntansi kota atau kantor akuntansi yang berada pada pemerintahan atau daerah yang dijelaskan pada jurnal ini. Sekian pemaparan dari saya dan rekan saya Devi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.